Bismillah, ketemu lagi. Satu smartphone yang paling kami incar tahun ini sebenarnya udah dari akhir tahun kemarin sih. Akhirnya nyampe juga. Kami khususnya gua memang sangat suka sama HP layar lipat. Gua adalah pengguna Fold 2 dan Fold 3 dan gua sangat excited ketika dapat kesempatan untuk menjajal Oppo Find N. Oppo Find N banyak disebut-sebut sebagai Galaxy Fold Killer. Seenggaknya itu yang gue lihat dari komentar di beberapa postingan Instagram maupun YouTube reviewer gadget yang lain. Yang paling diapresiasi dari sebuah Oppo Find N adalah form factor-nya yang katanya terasa lebih nyaman. Bener apa enggak nanti kita selidiki bareng-bareng. Tapi yang jelas Oppo Find N sukses memancarkan pesona lebih wah dibanding Z Fold 3 yang berasal dari packagingnya. Desain box Oppo Find N lebih niat dari Z Fold 3. Padahal box Fold 3 sendiri udah oke, tapi box Find N ini ternyata lebih oke lagi. Dimensi boxnya lebih gede, materialnya lebih solid dan kokoh. Begitu dibuka, desain interior dari boxnya juga memberikan kesan kalau yang sedang kita buka ini memang sebuah smartphone premium yang tentu saja istimewa, beda dari yang lain. Gak mau pelit kayak kebanyakan brand lain, Oppo masih berbaik hati ngasih charger dengan daya 33 watt dan kabel data USB-C to USB-C. Selebihnya yang ada di dalam boxnya cuma beberapa lembar quick guide dan SIM ejector. Ini artinya siapapun yang membeli Oppo Find N harus segera mencari dan membeli casingnya kalau nggak mau merasa was-was. Wajar karena ini HP super premium yang nggak murah harganya. Kalau lecet apalagi jatuh ini bakal amsyong banget. Tapi sayangnya untuk saat ini nyari casing Find N ini ibarat ngajak balikan mantan yang abis kita selingkuhin. Susah banget, langka yang jual. Nah untuk anti goresnya sendiri untungnya udah kepasang baik di layar luar maupun layar dalamnya. Jadi alhamdulillah nggak usah nyari dan beli lagi sendiri. First impression memegang Find N memang benar ya, seperti yang banyak orang bilang kalau smartphone ini memang sangat enak handlingnya. Baik dalam keadaan terlipat maupun terbuka ini sama-sama compact. Di sini Oppo memang melakukan pendekatan yang berbeda dari Galaxy Z Fold 3 yang punya form factor kurus tinggi langsing. Mereka lebih memilih menciptakan smartphone layar lipat yang lebih handy. Bahkan ukurannya masih lebih kecil dibandingkan iPhone 13 Pro. Jadi bisa dibayangkan ya sekompak apa smartphone ini. Material body dan build quality-nya sama baiknya seperti Z Fold 3. Mekanisme membuka dan menutup layarnya pun hampir sama persis. Cuma memang karena rasio layar luar Oppo Find N ini lebih lebar, maka akan lebih nyaman untuk medsosan, chatting, termasuk main game dan nonton film. Jauh lebih nyaman dari cover display Z Fold 3 yang kurang lebar. Tapi walaupun hadir lebih belakangan dari Z Fold 3, bukan berarti Find N ini unggul segalanya. Karena pada kenyataannya Oppo masih belum bisa menyertakan IP rating pada Find N. Terus juga untuk cover displaynya sangat disayangkan masih 60 Hz. Dimensi lebih lebar tapi scroll-scroll kurang smooth jadinya tuh bikin greget ya. Dua hal ini bukan nggak mungkin bisa menjadi deal breaker. Gue yakin bukan Oppo nggak bisa ngasih IP rating atau refresh rate tinggi. Tapi feeling gue memang Oppo ini masih nyimpen aja buat nanti dikasih di Find N generasi selanjutnya. Nah tadi gue udah infoin kalau feel membuka layar Find N ini sama seperti Z Fold 3. Berasa keset, rigid, dan solid. Cuma buat yang baru pertama pakai smartphone layar lipat ini pasti akan tetap ngerasa agak ngeri juga ya. Padahal harusnya sih aman-aman aja buat dibuka tutup. Layar utama Find N 7,1 inci LTPO AMOLED Full HD 120Hz HDR10+. Secara kualitas gue sama sekali tidak melihat ada kekurangan. Enak banget di mata. Malah menurut gue lipatan layarnya kelihatan lebih samar dari Z Fold 3, nggak terlalu ganggu. Cuma memang untuk punch hole ukurannya masih lumayan gede, adanya di kiri atas. Sebenarnya form factor Find N yang lebih compact ada plus dan juga ada minusnya. Plusnya tentu handlingnya jadi lebih enak, dikantongin pun lebih nyaman. Minusnya terkadang gue merasa layar utamanya agak sempit, kurang jos buat multitasking, nggak senyaman layar Z Fold 3. Padahal secara software Oppo cukup siap menyediakan fitur-fitur gesture untuk multitasking. Ada swipe dua jari ke bawah buat split screen, terus juga ada dual windows, ada laptop mode, ini asik buat nonton YouTube ataupun meeting online. Nah ini tentunya sangat memudahkan penggunaan. Tapi lagi-lagi fitur ini masih belum sepenuhnya bakal berguna karena belum tentu kompatibel dengan banyak apps yang sering kita pakai sehari-hari. Bisa kita lihat daftar apps yang didukung memang saat ini masih sedikit, jadi masih perlu banyak optimasi lagi ke depannya. Untuk saat ini Oppo Find N masih menggunakan Android 11 dengan security patch November 2021 berbalut ColorOS 12, tapi gue yakin harusnya ini nggak perlu nunggu lama untuk kebagian Android 12. Experience menggunakan ColorOS 12 buat gua cukup menyenangkan karena memang makin kesini tampilannya makin mirip stok Android, udah nggak terlalu berasa UI HP Cina.
Tapi perlu dicatat, Oppo Find N sejauh ini cuma dijual di China aja, harga di sana kurang lebih cuma 20 juta, memang nggak terlalu mahal. Cuma ya sangat disayangkan kenapa Oppo seperti belum siap mengglobalkan smartphone ini. Apakah mereka belum pede untuk melawan Z Fold 3 ataukah belum bisa produksi dalam jumlah besar? Dengan begini seolah Oppo belum siap dan belum bisa untuk head to head jualan HP layar lipat melawan Samsung. Padahal secara kualitas, smartphone ini sangat potensial dan menarik. Apalagi chipsetnya juga udah pakai Snapdragon 888 dengan RAM 12GB dan storage 512GB. Kalau aja Oppo berani masarin global, optimis angka penjualannya harusnya sih bakal bagus. Terakhir, buat kebutuhan motret, setupnya triple kamera 50MP wide, 13MP tele 2x optical zoom, dan 16MP ultrawide 123 derajat. Bisa rekam up to 4K 60fps. Lalu untuk selfie, bisa pakai kamera di layar dalam ataupun kamera di cover screen. Resolusinya sama-sama 32MP dengan kemampuan rekam video yang dibatasi cuma Full HD 30fps. Kualitas fotonya menurut gua, mending pada lihat dan nilai sendiri aja. Ini hasil dari kamera depan yang screen cover ya, 32 megapiksel. Ketika kita gunakan untuk ngevlog misalnya, seperti yang gue bilang, resolusinya mentok di Full HD aja. Dan yang ini gue aktifin image stabilizernya. Jadi seperti ini ya. Oke, tuh dynamic range masih kelihatan lah, masih cukup oke ya, walaupun tipis-tipis ya sama samar. Kali ini kita switch ke kamera belakang. Oke. Ini dengan resolusi 4K 60fps. Jadi yang paling tingginya dulu ya yang akan kita coba. Nah, gua akan coba untuk lari-lari nih. Udah lari nih. Di viewfinder sih kelihatannya oke ya, stabil. Oke, next kita akan coba untuk fokusnya. Wih, cepet. Oke, cepet dan smooth ya. Kalau sekarang gua switch ke Full HD 60fps dan ini juga resolusi maksimal kalau kita mau pakai ultra steady-nya. Jadi stabilizernya aktif tapi resolusi mentok di Full HD 60fps aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kita lari. Oke, untuk impresi awal ini bisa dibilang Oppo masih agak sulit ya untuk bersaing dengan Samsung urusan smartphone layar lipat. Secara kualitas produk sebenarnya ini udah oke banget, walaupun memang masih ada beberapa kekurangan. Tapi secara kesiapan produksi dan pemasaran, nah ini seenggaknya Oppo untuk sekarang ini memang masih belum bisa melawan Samsung karena handphone ini belum dijual global, cuma ada di China aja. Jadi kalau mau beli itu pasti stoknya juga terbatas dan juga pastinya harganya jadi naik karena harus bayar ongkir dan juga pajak. Nyampe sini jadi 30 jutaan.